Saudara-saudari, sebenarnya kalau para romo itu berkhotbah di mimbar, di altar, di mimbar khotbah, tugas kamilah mengingatkan Anda untuk apa? Untuk berjalan di tempat yang benar. Tugas kamilah yang menjadi acuan untuk umat berjalan dalam suatu kebenaran lewat khotbah, lewat homili, untuk menyampaikan hal-hal yang benar, sehingga umat bisa membaca tanda-tanda zaman yang terjadi saat ini. Saudara-saudari, kalimat yang mengatakan dari anak muda tadi bahwa saya tidak mengerti masalah dunia, itu sebenarnya harus dikoreksi. Justru kami tahu, emangnya romo itu datangnya dari surga kah? Dari manakah? Dari langit kah? Kami juga datang dari dunia. Saya pun sejak kecil juga harus mengalami kesulitan. Saya pun juga harus bekerja, membantu orang tua saya, dan lain sebagainya. Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam doa koronka, misa kerahiman ilahi, dan juga nanti kita beradorasi bersama. Hari ini juga gereja memberikan penghormatan untuk Paus Yohanes Paulus II, seorang paus yang luar biasa dan menjadi santo, menjadikan inspirasi bahwa di dunia modern ini pun kita bisa menjadi seorang kudus. Saudara-saudari, marilah kita siapkan hati kita agar kita layak dan pantas mengikuti perayaan Ekaristi ini. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita dan mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih, tema misa kerahiman ilahi pada hari Jumat ini adalah dengan rendah hati kita membaca tanda-tanda zaman. Dengan rendah hati kita membaca tanda-tanda zaman. Pertanyaannya adalah, mengapa untuk membaca tanda-tanda zaman harus dengan rendah hati? Dalam bacaan Injil Lukas kita mendengar bagaimana Yesus mengkritik orang-orang. Kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Itu dikatakan dalam bacaan Injil Lukas hari ini. Dan yang luar biasa dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma adalah ada dalam diriku, tetapi berbuat baik tidak ada. Wow. Apa hubungannya? Apa yang disampaikan Rasul Paulus, kehendak baik memang ada, tetapi perbuatan baik tidak ada. Dengan rendah hati kita membaca tanda-tanda zaman. Saudara-saudari, kejadiannya sudah lama. Setelah khotbah di gereja, ada seorang umat menangis saya. Dan dia kritis karena dia anggota salah satu partai politik. Dia anggota salah satu partai politik, saya tidak perlu sebut namanya. Tetapi pemuda itu kemudian yang saya juga heran. Dalam hati saya, apa sih maksudnya? Dia mengatakan bahkan kesan. Saya waktu itu berkhotbah mengenai tugas saya berkhotbah, menyampaikan hal-hal yang baik. Pemuda itu berkata kepada saya, Romo kan Romo, enak aja ngomong di khotbah, mengkritiki umat. Bingung saya.
Saya dibilang mengkritiki umat. Romo tidak tahu kenyataan yang sebenarnya. Wow, dianggap saya tidak tahu kenyataan yang sebenarnya. Bahkan lebih tajam lagi dia mengatakan, orang itu mengatakan, Romo itu taunya teori. Ya ampun, dalam hati saya. Sampai saya dibilang taunya teori. Dan kalimat terakhir itu, sebenarnya saya emosi, tapi kalimat terakhir itu membuat saya juga merenung. Dia mengatakan, orang itu mengatakan, Romo itu taunya urusan gereja. Tidak tahu urusan kami, umat. Manusia ini, umat ini, yang awam ini, yang harus bertarung mencari nafkah dan lain sebagainya. Setelah mengatakan itu, orang itu pergi. Secara manusiawi saya emosi mendengar kalimat itu. Tetapi, secara rohani, saya kasihan dengan anak muda itu. Kenapa saya kasihan? Anak muda itu sebenarnya anak yang baik. Tapi telah terjebak tipu daya setan yang mengatakan bahwa antara hidup yang rohani dan duniawi itu terpisah. Jadi Romo itu urusannya gereja, ngomong-ngomong di gereja baik-baik, tapi nggak ngerti masalah dunia. Lah, yang saya khotbahkan itu saya justru berbicara masalah dunia. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, kritikan anak muda itu memang menjadi kritikan kita bersama. Untuk kita bersama termasuk saya. Tetapi saya kemudian berpikir dalam hati saya, mengapa anak muda itu berpikir demikian? Saudara-saudari, sebenarnya kalau para Romo itu berkhotbah di mimbar, di altar, di mimbar khotbah, tugas kamilah mengingatkan Anda untuk apa? Untuk berjalan di tempat yang benar. Tugas kamilah yang menjadi acuan untuk umat berjalan dalam suatu kebenaran. Lewat khotbah, lewat homili, untuk menyampaikan hal-hal yang benar. Sehingga umat bisa membaca tanda-tanda zaman yang terjadi saat ini. Saudara-saudari, kalimat yang mengatakan dari anak muda tadi bahwa saya tidak mengerti masalah dunia itu sebenarnya harus dikoreksi. Justru kami tahu, emangnya Romo itu datangnya dari surga kah? Dari manakah? Dari langit kah? Kami juga datang dari dunia. Saya pun sejak kecil juga harus mengalami kesulitan. Saya pun juga harus bekerja, membantu orang tua saya dan lain sebagainya. Makanya jangan heran nih para seminaris ini. Kenapa? Romo lulus kok jago masak. Dari umur 12 tahun saya bisa masak. Karena ibu saya punya catering, saudara-saudari. Jelas. Anak lain main bola. Saya motong berambang, bawang putih, bawang merah, saudara-saudari. Anak lain pegang pedang-pedangan. Saya pegang sotel, solet, itu saudara-saudari. Anak lain makan permen. Saudara-saudara, saya makan jahe, saudara-saudara. Ya memang jago masak saya, saudara-saudari. Dan saya biasa bekerja. Pernah waktu liburan, saudara-saudari. Ini saya cerita untuk Anda. Liburan, waktu itu saya frater tingkat 4 mau pastoral. Saya libur dan saya terbiasa kalau libur itu enggak di rumah itu cuma sebentar terus kerja saya. Saya bekerja, saya melamar di restoran Chinese food. Chinese food, saudara-saudara. Saya membantu di situ, banyak tukang potong-potong-potong. Lama-lama karena pada satu saat itu saya izin pada engkohnya, engkoh boleh saya pinjam itu kompornya itu wajan, kenapa saya mau buat mie? Ya, silakan silakan. Saya masak, seng. Saya buat terlalu banyak, saya buat dua porsi. Dan ternyata si engkohnya itu belum makan. Akhirnya saudara-saudari, mie tadi itu dimakan sama engkoh itu. Langsung engkohnya itu bilang, hoco secimping. Hoco. Secimping itu gila enggak? Enak banget gitu loh. Nah, apa yang terjadi saudara-saudari? Akhirnya engkau tuh bilang,
Lu bantu masak ya, lu masakan lu enak katanya. Nggak tahu deh dari mana ngomongnya begitu. Akhirnya saya bantu masak, saudara-saudari. Tetapi kan liburan saya kan cuma sebentar, namanya frater. Baru 2 minggu. Dan masakan saya syukur pada Tuhan banyak yang seneng, pelanggan. Waktu saya pamit kepada engkohnya itu bilang begini, saya pamit. Koh, saya harus kembali ke sekolah lagi. Hanya. Owe kira lu orang ini pengangguran, nah? Enggak, koh. Saya ini mahasiswa. Hanya. Terus mau kemana? Mau kembali kuliah, koh. Hanya. Owe lugi ya. Lu pintar masak, kata-kata si engkohnya itu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, saya terbiasa bekerja dan artinya kata-kata pemuda tadi, saya nggak mengerti dunia. Wow, saya terbiasa bekerja, saudara-saudari yang terkasih. Terbiasa juga harus berjuang, mencari nafkah untuk membantu keluarga saya, artinya ayah ibu saya yang pada waktu itu sakit dan lain sebagainya. Saya frater, saya tidak mungkin meminta itu kepada seminari. Akhirnya saya harus bekerja. Mengapa saya tidak pulang ke rumah? Saya bekerja, saudara-saudara yang terkasih. Saya bekerja jadi sopir pernah, jadi kernet pernah, jadi macam-macam saya, saudara-saudari yang terkasih, kerja di bangunan dan lain sebagainya. Nah, jadi saya ini, saudara-saudari, sudah mengenyam asam garamnya, pahit manisnya kehidupan, saudara-saudari. Sudah saya dari keluarga miskin. Saya berjuang dan dari situ saya tahu arti kerendahan hati. Karena semakin saya rendah hati, semakin saya mau dibentuk oleh Tuhan. Makanya ada lagunya kan, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Saya itu siap dibentuk, saudara-saudari. Dan jadilah seperti ini, modelnya ya seperti ini, saudara-saudari. Dan saya ini sudah mengecam betul-betul asam garam kehidupan. Mohon maaf, bahkan jadi debt collector aja pernah saya, saudara-saudari. Ya namanya bekerja, tapi waktu jadi debt collector belum jadi frater itu. Ya karena saya jago bela diri, jadi direkrut untuk menjadi debt collector. Ya namanya cari duit, waktu itu ya namanya perlu duit, saudara-saudari. Nah, yang saya mau katakan kepada Anda, saudara-saudari, inilah dunia saya hadapi. Dan saya mengerti mengapa tema sore hari ini adalah dengan rendah hati aku membaca tanda-tanda zaman. Dan apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada umat di Roma, ada kehendak baik, tetapi tidak ada perbuatan baik. Dan saya melakukan itu, bukan hanya kehendak baik, tetapi perbuatan baik. Untuk apa? Selalu berbuat baik. Saudara-saudari, saya tahu tidak mudah. Tetapi kata kunci untuk menjalani kehidupan yang sulit ini, dan kata kunci untuk membaca tanda-tanda zaman dan mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita adalah rendah hati. Kalau orang itu rendah hati, saudara-saudari yang terkasih, beda dengan rendah diri ya, rendah hati. Maka keutamaan-keutamaan lain pun menyusul. Biasanya orang yang rendah hati itu lemah lembut. Dan lemah lembut biasanya orang itu mengerti, tidak sombong dan berusaha dengan sepenuh hati berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Saudara-saudari, saya bukan seorang santo. Saya bukan seorang seperti Paus Yohanes Paulus II. Tetapi saya ingat kalimat yang melegenda dari Paus Yohanes Paulus II, yaitu servus servorum Dei, hamba dari segala hamba Allah. Itulah yang sedang saya usahakan menjadi spiritualitas hidup saya, menjadi semangat hidup saya, meskipun sulit, saudara-saudari. Dan puji Tuhan, di Palangkaraya ini, di Kalimantan Tengah ini, saya diberi kesempatan untuk belajar rendah hati. Meskipun itu kadang-kadang tidak mampu saya lakukan untuk sungguh-sungguh rendah hati. Kadang-kadang saya juga berontak. Kadang-kadang saya merasa begini-begini. Tetapi kemudian saya sadar, siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah saya? Saya harus mau dibentuk. Saya harus dibentuk, saudara-saudari. Saudara-saudari, yang berbicara di depan Anda ini, yang sekarang berbicara ini, saya pun berjuang untuk menjadi rendah hati. Sekarang, hidup saya, yang dalam pikiran saya, saat saya bangun tidur dan lain sebagainya, apa yang saya bisa berbuat untuk berarti bagi orang lain?
Apa yang bisa saya buat? Itu bisa berarti bagi para seminaris, bagi anak-anak asrama, bagi orang-orang yang saya layani, bagi umat yang saya layani. Saya tahu tidak mudah, karena kadang-kadang ada ego. Sama persis kata-kata pemuda tadi, ada ego, ada kesombongan dan lain sebagainya. Tetapi saya mau mengatakan kepada Anda, perjuangan saya belum berhenti, dan saya terus berjuang untuk menjadi rendah hati. Karena Yesus berkata apa kepada kita? Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Dan kata kuncinya, dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Hello saudara-saudari, lemah lembut dan rendah hati itu adalah kunci untuk mencapai kerajaan surga. Dan di mana orang lemah lembut dan rendah hati, dia memiliki cinta kasih. Dan di mana dia memiliki cinta kasih, dia memiliki iman yang kuat, harapan yang kuat untuk bersama kasih Tuhan. Saya tahu beban ekonomi yang berat, saudara-saudari. Mungkin Anda menjadi menangis, Tuhan, beban ekonomi yang berat. Keluarga banyak masalah, sakit, penderitaan terus bertubi-tubi, terus menghantam hidup kita. Tetapi kalau Anda rendah hati, Anda lemah lembut, Anda bisa membaca tanda-tanda zaman. Tanda-tanda apa, Romo? Tanda-tanda bahwa Tuhan mengasihi Anda. Anda tidak bisa melihat tanda-tanda zaman. Anda tidak bisa merasakan kasih Tuhan kalau Anda sombong, Anda keras kepala, Anda penuh dendam, Anda penuh kebencian. Tidak bisa. Tidak bisa. Kunci untuk menjadi orang baik, lemah lembut dan rendah hati, itu terjadi pada diri saya. Pada saat saya merasa diri pintar, merasa diri hebat, semuanya seperti tidak ada gunanya. Saudara-saudari, saya jalan ini semua sekarang dengan sukacita. Dan Tuhan terus melengkapi hidup saya. Jadi, sampai detik ini pun saya tidak pernah takut mati. Saya tidak pernah takut kehilangan kehidupan atau apa saja. Karena bagi saya adalah et maiorem de gloriam, kemuliaan yang tertinggi hanya untuk Tuhan. So, seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada umat di Kolose bab 3 ayat 23. Apapun yang kulakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Dan saya belajar dari Mother Teresa, Bunda Teresa di Calcutta, India. Waktu ditanya, mengapa kau menolong orang kusta? Mengapa kau menolong orang miskin? Apa yang dikatakan Mother Teresa? Karena saya melihat Tuhan Yesus dalam diri orang-orang miskin itu. Saudara-saudari, saya tahu tidak mudah. Apa yang saya katakan ini tidak mudah, dan saya bakal ditantang untuk mewujudkan kata-kata saya. Saya berusaha terus melakukannya. Dan inilah perjuangan saya. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil saya. Teruslah berjuang, saudara-saudariku yang terkasih. Dengan kerendahan hati Anda membaca tanda-tanda zaman. Tanda-tanda zaman bagaimana, Romo? Tanda-tanda zaman. Sehingga Anda pun tidak pernah takut dengan sakit, dengan pandemi, dengan kesulitan, dengan perang, dengan bencana alam, dengan musibah atau apapun. Karena hatimu penuh kedamaian, hatimu penuh kerendahan hati, hatimu penuh kelemah lembutan. Anda tetap bekerja keras, saya tahu. Bekerjalah keras, sungguh-sungguh berusaha. Tetapi penuhi hati dan pikiranmu dengan kerendahan hati, kelemah lembutan. Maka Anda tidak gampang stres. Mereka yang stres, mereka yang sakit hati, yang penuh dendam, karena tidak mau rendah hati, saudara-saudari. Tidak mau lemah lembut. Ini kuncinya. Ini yang saya katakan kepada Anda di perenungan ini. Nanti, pada saat Anda beradorasi di depan Yesus dalam sakramen Maha Kudus, mintalah kelemah lembutan dan kerendahan hati. Mintalah kelemah lembutan dan kerendahan hati, sehingga Anda bisa menghadapi suamimu yang keras, atau istrimu yang keras, bisa menghadapi mertuamu yang keras, yang kepala batu, bisa menghadapi bosmu yang keras kepala, bisa menghadapi tetanggamu yang menyakitkan, bisa menghadapi orang-orang yang menjengkelkan, lingkungan yang menyakitkan dan menjengkelkan. Tetapi Anda bisa hidup dengan damai, karena hatimu penuh kelemah lembutan dan kerendahan hati. Dan jangan mudah menghakimi orang lain. Jangan mudah menghakimi orang lain. Yesus berkata pada kita berdamai. Dikatakan, pada saat kau pergi bersama lawanmu, berdamailah dengannya. Artinya hidup penuh perdamaian.
Makanya saya suka lagu itu kan. Perdamaian, 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 perdamaian. Bawa damai, saudara-saudara. Amin. Bawa damai dalam hidup Anda. Lemah lembutlah dan rendah hatilah. Maka engkau akan merasakan kasih Tuhan. Engkau akan bisa melihat tanda-tanda zaman dan melihat Tuhan mengasihi Anda. Berkah dalam. Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Di Palangkaraya hujan deras, semoga tidak mengganggu sinyal. Kami berterima kasih dari Seminari Raja Damai. Terima kasih atas kebersamaan Anda, kesetiaan Anda bersama kami untuk bersama-sama berdoa koronka, misa kereman ilahi, dan beradorasi bersama. Kita berjumpa kembali hari Minggu, tanggal 24 Oktober, di dalam perayaan Ekaristi hari Minggu jam 8 pagi. Saya undang Anda untuk bersama-sama bermisa Minggu bersama. Yang kedua, saya mengingatkan kembali, silahkan kirim nama-nama arwah yang mau didoakan, tapi tulis untuk 2 November begitu, supaya saya nggak bingung. Tulis 2 November, tulis saja akan saya doakan, saudara-saudara yang terkasih. Saat ini saya sedang taraf merekap intensi-intensi yang masuk, doa-doa arwah. Tetapi hanya doa arwah untuk yang tanggal 2 November, saudara-saudari. Jangan ada yang sakit atau apa. Hanya untuk doa arwah. Jadi saya tunggu atensi Anda untuk bersama-sama, terutama mendoakan saudara-saudari kita yang sudah dipanggil Tuhan, saudara-saudari Anda yang telah dipanggil Tuhan. Saya doakan dalam misa arwah tanggal 2 November. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami dari Seminari Menengah Raja Damai Palangkaraya. Tuhan berkati, berkah dalam. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, keluarga kita, niat baik kita untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati untuk membaca tanda-tanda zaman. Diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, doa koronka, misa kereman ilahi, dan adorasi telah selesai. Pergilah, kita diutus mewartakan kasih Tuhan. Amin.